Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahannya, yaitu tentang em, resonansi magnetik inti atau nuklir magnetic resonance (NMR), di mana di situ nanti terdiri atas proton NMR dan juga karbon NMR pembahasan kita. Nah, untuk spektrometri proton NMR ini, jadi disebut proton NMR karena kita deteksi di sini itu hanya proton dengan nomor massa 1. Jadi yang dua, karena dia ada isotopnya ya, yang dua, yang deuterium itu tidak terdeteksi di NMR ini. Nah, ini serupa dengan spektroskopi sebelumnya, jadi juga mempelajari spektrometri serapan. Jadi dia menyerap gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk terjadinya resonansi spin. Jadi bedanya hanya kalau UV vis itu transisi elektronik, kemudian jadi akibatnya dari penyerapan gelombang elektromagnetik itu adalah terjadinya transisi elektronik. Kalau di UV vis, kalau di IR itu sama-sama menyerap gelombang elektromagnetik, tapi efeknya adalah vibrasi molekul, vibrasi ikatan, maaf, vibrasi ikatan. Jadi antara dua atom. Sedangkan kalau di NMR ini, gelombang elektromagnetik yang diserap itu digunakan untuk terjadinya resonansi spin. Jadi spin di dalam proton tersebut, spin intinya. Nah, ini daerahnya di frekuensi radio. Nah, untuk eh, mengapa proton ini menjadi salah satu em, atom yang bisa dideteksi menggunakan NMR, karena yang kita butuhkan biasanya bilangan spin atau L gitu ya, biasanya simbolnya itu dia L-nya itu setengah. Jadi kalau untuk 0 dan 1 biasanya tidak eh, terdeteksi. Jadi L setengah itu diakibatkan karena jumlah proton dan neutronnya itu ganjil genap. Kalau genap-genap ataupun ganjil-ganjil tidak bisa terdeteksi. Makanya jika dia ada isotop yang jumlah protonnya ganjil mak- dan jumlah neutronnya genap, nah itu berarti dia bisa dideteksi. Makanya kenapa deuterium 2 itu tidak terdeteksi di NMR. Begitu juga dengan karbon. Karbon yang dideteksi adalah karbon 13, bukan karbon 12. Berikut skema alat spektroskopi resonansi magnetik intinya. Jadi, eh, untuk sampel itu dimasukkan dalam tabung sampel. Jadi dia tabung kecil gitu ya. Kemudian sampel kita beri dengan pelarut plus solvent yang sesuai yang bisa melarutkan sampel kita. Nah, di dalam itu ada koil. Jadi ada kawat-kawat di mana di situ em, diterapkan ini ya, diterapkan medan listrik tertentu yang akan mempengaruhi medan magnet di sini yang akan membuat molekul-molekul di sini akhirnya akan menyerap gelombang elektromagnetik tersebut, kemudian khususnya dia akan menyebabkan perubahan spin. Jadi spinnya bisa bergerak ke atas ke bawah, tapi dia bentuknya sebenarnya berputar gini. Jadi agak miring, kemudian hmm, jadi dia seperti ini. Kalau itu dia berputar gini, muter, terus kadang dia jadi ada posisinya kadang di bawah. Nah, itu dia muter terus karena diterapkan medan elektromagnetik di sini. Nah, kemudian di situ akan dideteksi oleh receiver sinyalnya, kemudian diperbesar, dan kemudian masuk ke recorder yang kemudian akan terlihat spektrum NMR-nya itu berupa
puncak-puncak dengan bentuk yang tertentu. Nah, nanti akan kita bahas lagi bahwasanya ini akan tergantung integritas integral ya, integral puncaknya, kemudian multiplisitasnya juga. Jadi ini adalah spektrum yang dihasilkan. Nah, biasanya spektrum ini tetap, jadi di sini biasanya ada hmm, referensinya berupa TMS gitu ya. Jadi titik nol ini sebenarnya medan magnet, kalau sumbu X-nya medan magnet, di mana biasanya bisa dalam bentuk Hertz, tapi yang kita tuliskan biasanya di situ lebih mudah kita singkat jadi part per million. Karena nilainya kalau part per million itu kan per 10 juta. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk tidak pakai ppm gitu, nanti nilainya 0,000 sekian, itu kan terlalu panjang. Makanya dituliskan ppm. Jadi ppm di sini sebenarnya bukan ppm yang biasanya digunakan di analitik untuk eh, perwakilan untuk satuan dari konsentrasi, bukan ya. Jadi ppm di sini maksudnya bagian per sejuta. Jadi nilainya karena um, untuk mempermudah penyebutan nilainya aja 2 ppm, 3 ppm gitu. Jadi untuk mempermudah penyebutan. Jadi bukan untuk menunjukkan konsentrasi seperti halnya uh, di analitik. Kalau kita membuat kurva kalibrasi, misalkan satuannya miligram per liter. Nah, ini kan sama dengan ppm. Nah, ini bukan bukan yang ini. Jadi di NMR. Ya. Itu hasil konversi dari medan magnet yang diterapkan beserta medan magnet dari alat tersebut. Nah, ini efek medan magnet terhadap spin intinya. Terhadap spin ini intinya. Jadi tadi setelah dilewat apa diberikan medan magnet, di situ em, spin dari molekul atom-atom proton itu terutama ya, karena kita deteksinya menggunakan proton NMR, itu dia em, acak posisinya. Jadi dia acak, ada yang miring, ada yang ke atas, ke bawah. Nah, setelah diterapkan medan magnet, maka dia akan seragam. Ada yang ke bawah, biasanya kita sebut dengan spin min setengah. Ada yang posisinya ke atas atau spin plus setengah. Nah, di sini em, eh, energi ya sama dengan kondisi kalau ada HUMU dan LUMU gitu ya. Spin ini memiliki tingkat energi yang berbeda. Yang plus setengah ini lebih rendah, jadi dia ada di bawah. Yang spin di atasnya energinya lebih tinggi. Jadi tergantung medan magnet yang diterapkan pada NMR tersebut. Biasanya lama-lama dia akan menuju ke kesetimbangan. Nah, tapi untuk menuju ke situ biasanya ada polanya, sehingga pola tersebut muncul sebagai puncak-puncak yang kita analisis, kita interpretasikan datanya dalam spektrum NMR. Jadi ini contoh satu bentuk perpindahan spin dari spin setengah plus setengah menuju ke min setengah karena adanya medan magnet terus-menerus di situ. Nah, ini ada jeda energi serupa dengan kalau Anda belajar transisi elektronik, di sini ada energi yang diterapkan sehingga menyebabkan spin tersebut pindah. Nah, ini energi ini akan berkorelasi dengan medan magnet yang akhirnya terukur dan akhirnya masuk dalam
em, bagian spektrum munculnya sebagai ppm tadi, nilai ppm dari hertz tadi, nilai hertz. Jadi ppm berapa? Nah, itu diakibatkan karena proton-proton tertentu dia bisa eh, pindah tempat. Jadi dia bisa eh, dia bisa berpindah tempat sesuai dengan energi yang tertentu. Kalau tetangganya nanti Cl, pasti akan berbeda dengan proton yang tetangganya cuman karbon. Jadi delta E ini akan spesifik untuk proton dengan lingkungan tertentu. Makanya dia muncul di energi yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda juga nanti. Nah, peristiwa penyerapan energi radiasi elektromagnetik disebut dengan resonansi magnetik inti. Nah, ini yang disebut resonansinya. Jadi dia bisa ke atas, kemudian ke bawah lagi, kemudian pindah lagi. Nah, ini istilahnya flip. Jadi kalau flip itu kan dia bolak-balik gitu ya. Nah, itu yang nanti delta E ini akan dimunculkan di sumbu X untuk menghasilkan sinyal dengan intensitas tertentu. Nah, jadi gambar dari spektrum NMR itu seperti ini. Jadi ada yang puncaknya itu 3, ada yang puncaknya 4, ada juga yang puncaknya 1 gini, single, ada juga yang dia terbagi 2 gini. Masih ingat, Nasma? Ingat, Bu. Sudah ini dulu sepertinya di S1 nggih, Bu. Iya, pasti sudah. Penentuan struktur senyawa organik. Cuman kita nggak mempelajari aplikasinya dulu, hanya dasarnya aja. Iya. Jadi ini kuat medan magnetnya ditandai dengan, ini kalau nilainya eh, s- pakai hertz gitu kan terlalu besar, makanya dia dijadikan part per million, jadi 2,5, nilai 2,5 itu sekian. Misalkan ini berapa nanti. Dan yang paling kecil di sini ada TMS atau tetrametilsilan. Nah, untuk skala geseran kimianya atau yang bawah itu sumbu X, dia dimunculkan dalam bentuk ppm. Nah, merupakan besar kuat medan magnet yang diperlukan untuk absorpsi NMR tergantung pada lingkungan kimia proton. Jadi untuk terjadinya flip tadi ya, terjadinya flip spin itu berupa delta E. Nah, delta E itu akan muncul pada nilai-nilai di geseran kimia. Jadi kita istilahkan sumbu X itu sebagai geseran kimia. Ini sumbu X. Ada polanya untuk proton yang lebih dilindungi, dia itu dilindungi atau shielding. Shield itu kan perisai ya, jadi dia terlindungi. Kalau protonnya terlindungi, terlindungi oleh apa? Oleh awan elektron. Dia akan menyerap medan magnet yang lebih kuat. Jadi muncul pada geseran kimia yang lebih rendah. Jadi ini daerah shielding itu di daerah yang ppm-nya rendah. Karena dia terlindungi oleh awan elektron. Tapi kalau dia tetangganya lebih elektronegatif gitu ya, misalkan, maka awan elektronnya akan berlari ke tetangganya. Jadi dia menjadi tidak terlindungi oleh awan elektron. Istilahnya adalah deshielding. Nah, ini akan menyebabkan dia muncul di geseran kimia yang lebih besar. Geseran kimia disimbolkan dengan ini apa? Delta ya. Delta. Jadi deltanya berapa? 2,5 ppm misalnya. Nah, jadi ini menunjukkan skala untuk geseran kimia itu
seringkali menunjukkan bahwasanya kalau daerahnya di sebelah kanan itu protonnya shielding, jadi terlindungi oleh awan elektron. Sedangkan yang di sebelah kiri itu deshielding atau tidak terlindungi oleh awan elektron. Karena apa? Ya tetangganya ada yang lebih elektronegatif. Makanya proton tersebut tidak terlindungi. Nah ini tabel biasanya ada yang lebih lengkap gitu ya, lebih besar. Ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya tetangga yang elektronegatif itu akan menyebabkan geseran kimia proton itu menjadi lebih besar. Jadi dia semakin deshielding. Nah, ini yang TMS ini adalah standarnya. Jadi dia dijadikan nol, jadi pembanding atau reference karena dia sangat shielding sekali. Jadi Si di tengah, ini ada CH3, 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 CH3. Jadi awan elektron ini ada di sekitar dia, di sekitar proton tersebut. Nah, ini menyebabkan em, dia digunakan sebagai eh, pengenol. Nah, setelah itu ada, nah di sini proton ini dipegang oleh karbon. Karbon ini juga tetangganya masih karbon juga. Jadi dia itu masih terlindungi. Jadi terlindungi oleh awan elektron Mas Ian. Jadi tidak begitu tertarik ke karbon. Tapi nilainya masih lebih rendah dibandingkan, nilainya lebih tinggi geseran kimianya dibandingkan dengan interaksi dengan silikon yang elektropositif gitu ya. Nah, di sini akhirnya biasanya nilainya sekian. Jadi 0,86. Ini karena nilai elektronegativitas dari karbon itu sekian. Nah, kalau kita bandingkan dengan halogen, misalkan F ini 3,98, CH3F, metil fluorida. Nah, di sini tarikan elektronnya sangat kuat sekali, sehingga menyebabkan proton di sini menjadi deshielding banget. Deshielding sekali, tidak terlindungi atau tidak terperisai oleh awan elektron karena tertarik ke F semua. Nah, ini menyebabkan karena dia deshielding, dia muncul pada geseran kimia yang cukup tinggi. Itu jadi tetangga akan mempengaruhi besarnya geseran kimia proton. Jadi padahal ini kan masih ada karbon di sini ya. Karbon ini juga tetangganya apa itu masih dipikirkan. Jadi tidak tetangga satu ikatan, tapi bisa dua ikatan. Nanti bisa juga em, tetangga di dua karbonnya. Jadi ini masih dipikirkan juga. Misalkan di sini masih C, baru di sini Cl misalkan. Nah, yang ini proton di sini pasti akan terpengaruh sekali oleh Cl. Nah, yang di sini akhirnya lebih menurun. Jadi dia muncul di geseran kimia yang lebih rendah. Jadi dia lebih shielding. Shielding dibanding ini. Ya, yang ini sangat di shielding. Yang ini lebih shielding dibanding yang A. Jadi ini contohnya masih satu karbon. Itu jika sudah dua karbon misalkan. Nah ini untuk em, jadi tabelnya bisa dijadikan satu sebenarnya antara ini dan atas kalau tadi, tapi fokus ke ini ya elektronegativitas.
Nah, di sini lebih luas, jadi selain uh, halogen tadi, efek elektronegativitas dari halogen, di sini juga dimunculkan efek keberadaan misalkan alkena. Alkena ini ada ikatan pi. Nah, awan elektronnya ada di sini. Berarti nilai proton yang dekat dengan alkena pasti akan berbeda dengan yang hanya ikatan tunggal, hanya ikatan sigma aja. Nah, makanya dia muncul di geseran kimia yang lebih besar. Kemudian setelah ada halogen, proton akan memiliki geseran yang lebih besar lagi, tergantung elektronegativitas dari halogen tersebut. Begitu juga dengan atom elektronegatif lainnya, yaitu O. Jadi O itu akan mempengaruhi juga geseran kimia proton. Proton tersebut menjadi lebih desilting karena ada O yang elektronegatif. Nah, ini juga ada alkena. Nah, untuk benzen juga sama, jadi senyawa aromatik. Dia umumnya muncul di daerah yang cukup tinggi karena di situ elektronegativitas itu ada hubungannya dengan elektron pi yang terdelokalisasi. Jadi dia bisa bergerak berputar-putar menyebabkan proton di situ menjadi kurang terlindungi. Nah, di sini ada yang menarik. Kalau di sini ikatan rangkap 2, alkena, di sini ada ikatan rangkap 3, alkuna, tapi dengan nilai yang lebih rendah. Jadi proton di sini, hmm, proton di sini dibandingkan dengan proton alkena di sini, nilainya lebih tinggi yang alkena. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Jadi tidak hanya terkait dengan elektronegativitas saja, nanti ada juga hubungannya dengan efek anisotropi. Sebenarnya di sini juga ada efek anisotropi selain elektronegativitas. Nanti kita lihat. Nah, ini juga sama. Ini proton yang diikat oleh oksigen dalam bentuk gugus OH itu eh, ini biasanya tergantung ini ya, kadang muncul, kadang tidak. Sedangkan untuk yang daerahnya tinggi, kalau dia berupa karboksila, dia munculnya di daerah tinggi. Ini pun bisa kadang muncul, kadang tidak. Jadi makanya sering diabaikan kalau daerah yang dekat dengan oksigen itu, atau oksigennya juga ada keserupaan dengan N. Jadi yang diikat langsung oleh atom elektronegatif tersebut karena dia tergantung solvent yang digunakan, kemudian temperatur dan konsentrasinya bagaimana. Jadi ketiadaan sinyal di daerah ini sebenarnya belum tentu menunjukkan bahwa di situ tidak ada OH ataupun H karboksilat ataupun H amina karena kadang dia bisa hilang, jadi tidak muncul. Nah, geseran kimia menunjukkan seberapa jauh, bentar, ya maaf ya. Iya, Ibu. Untuk geseran kimia, dia menunjukkan seberapa jauh signal dari signal reference. Jadi tadi sudah kita bahas bahwasanya referensinya kita menggunakan TMS atau tetrametilsilan dijadikan reference jadi 0. Kemudian umumnya yang di daerah rendah ini adalah proton, proton dari
gugus metil. Nah, baru kalau sudah metilen itu lebih tinggi lagi. Kemudian di daerah sini bisa aromatik. Jadi itu ada polanya. Kalau metil ini kan dia ikatan sigma aja. Nah, di sini ada hubungannya dengan karbon sp2. Jadi proton kalau disebut metilen berarti dia em, dari apa alkena itu nanti dia ada jenis protonnya itu metilen. Ada juga sebenarnya sebutan untuk metin. Metin itu CH. Jadi C kata angka 3. Jadi metin. Terus metin. Ini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan. Jadi ini hanya memprediksi aja. Jadi kita kan memang seperti dukun ya. Jadi memprediksi kira-kira proton mana yang memberikan geseran kimia lebih besar di sini. Tapi berdasarkan apa? Ya berdasarkan informasi tadi bahwasanya yang proton shielding dia akan muncul di daerah geseran kimia yang rendah, sedangkan yang proton di shielding muncul di daerah yang geseran kimianya lebih tinggi. Nah, kita lihat misalkan untuk A, ini yang di garis bawah aja yang diminta untuk membandingkan mana yang memberikan geseran kimia lebih besar. Misalkan ini ditandai HA dan HB. Kira-kira geseran kimianya mana yang lebih besar? Yang B, Bu. Proton. Yang B, karena Karena sekelilingnya itu ada BR yang lebih elektropositif daripada yang A, Bu. elektronegatif. Iya, elektronegatif, Bu. Hmm. Daripada yang Ah, proton A. jadi karbon karbon yang diikat oleh proton ini dia pegang 2 BR ya. Sedangkan yang tetangga ini yang proton A ini dia tetangganya karbonnya cuma pegang 1 BR, kemudian C satunya. Ya, saya kira mudah ini nanti silakan untuk latihan. Apa sebenarnya keunggulan proton NMR tersebut? Kita dapat menentukan karakter tetangga proton. Jadi yang proton yang kita lihat itu akan mewakili kondisi lingkungannya. Jadi kita bisa memprediksi juga, oh ini kondisinya shielding, berarti mungkin nggak ada ikatan rangkap dua, tidak ada atom yang elektronegatif karena nilai geseran kimianya rendah, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menentukan karakter tetangga dari proton yang terdeteksi tadi. Kemudian kita juga bisa menentukan jumlah proton. Nah, jumlah proton ini nanti muncul dalam bentuk apa? Multiplisitas atau jenis puncaknya. Nanti kita lihat. Kemudian kita juga dapat menentukan jumlah tetangga yang dimiliki. Jadi, oh sorry, yang atas menentukan jumlah protonnya sendiri ya. Jadi proton dengan puncak tertentu itu kita bisa membandingkan dengan tetangga yang lain. Jadi itu ada integrasi nanti di situ. Integrasinya akan menunjukkan perbandingan jumlah proton dalam molekul tersebut. Sedangkan multiplisitas itu akan menentukan jumlah tetangga yang dimiliki. Jadi kalau tetangganya 2, maka dia akan terpecah menjadi 2 plus 1. Jadi rumusnya kan N plus 1. Jadi kalau tetangganya 2, dia bisa terpecah menjadi 3 sinyalnya. Nah, jadi kita bisa memprediksi kalau sinyal tersebut puncaknya itu ada 3 dengan misalkan perbandingan 1, 2, 1. Oh, ini berarti triplet. Tetangganya ada 2 proton ini. Karena dia bisa menjadi 3 puncaknya. Nah, kita lihat ke bawahnya. Jadi ini tadi kan manfaat kalau kita menggunakan NMR itu ya. Nah, satu-satu kita bahas untuk menentukan jumlah proton. Jadi dia bisa digunakan untuk menentukan jumlah proton. Dari mana? Melalui integrasi puncak. Jadi kita bandingkan, ini kan ada nilai intensitas sebenarnya.
Nah, nilai intensitas, jadi luas puncak di sini kita tandai dengan A. Kemudian proton yang B, ini proton A, ini proton B. Ternyata perbandingannya itu 3:2. HA banding HB itu 3:2. Nah, luas areanya itu 3:2. Nah, berarti jumlah proton HA itu ada 3 dan proton B ada 2. Oh enggak Bu, ternyata ini loh dari MS itu dia itu protonnya ada 10 misalkan. Bisa juga 10. Berarti di sini ada 6, di sini ada 4. Nah, setidaknya ini kita bisa memperoleh perbandingan jumlah proton yang satu dibandingkan yang lainnya. Jadi perbandingan itu disebut integrasi puncak. Akan menunjukkan jumlah proton yang ada dalam sampel kita. Jadi misalkan ini contohnya adalah etanol, di mana karena kita lihat protonnya itu proton CH3 dan CH2, yang ini kan tadi kadang muncul kadang tidak kan ya. Jadi kita abaikan yang sini. Nah, ini akan muncul dalam bentuk sinyal seperti ini. Kita masih bahas intensitas ini. Jadi intensitas hubungannya dengan integrasi puncak. Itu menunjukkan jumlah proton yang bertanggung jawab untuk uh, munculnya puncak tersebut. Jadi ini salah satu keunggulan NMR. Kita bisa menentukan jumlah proton yang ada dalam sampel kita. Kemudian, namun kita perlu perhatikan ya, uh, dengan jenis proton. Jadi bukan karena dia adanya hanya ikatan sigma aja. Jadi di sini ada karbon, semua ikatannya sigma. Lalu Ha ini udah dikasih simbol. Ha ini akan sama dengan Hb. Enggak. Jadi kita harus perhatikan lingkungannya juga. Nah, C di sini, misalkan ini Ca, ini Cb. Ca itu dia pegang 3 proton. Nah, proton A di sini sama dengan proton A yang ada di sini. Sama dengan proton A yang ada di sini. Jadi dia disebut ekivalen. HA, HA1, HA2, HA3 mereka ekivalen. Jadi ekivalen secara kimia atau disebut enantiotropik. Sehingga serapannya akan sama di geseran kimia yang sama, geseran kimianya sama. Nah, proton yang berbeda karena lingkungannya berbeda walaupun sama-sama dipegang oleh karbon, tapi di sini tetangganya O. Jadi dia geseran kimianya akan lebih tinggi dibandingkan Ha. Dia punya ciri khas yang beda lagi. Jadi dia muncul di geseran kimia yang lebih tinggi karena dia desilting, lebih desilting di sini. Tapi Hb1 dan Hb2 dia ekivalen. Nah, kemudian kalau Hc pasti berbeda ya dengan Ha dan Hb karena lingkungannya memang berbeda. Kemudian, jadi yang ekivalen secara kimia itu kita sebut enantiotropik. Jadi dia memiliki kesamaan lingkungan. Jadi dia akan ekivalen muncul pada geseran kimia yang sama. Kemudian ada sebutan juga proton diastereotopik. Loh, kok mau habis? Padahal ibu pakai anu. Oh, nanti bisa masuk kembali itu, Ibu. Iya, tapi kan kalau dulu nggak pernah dijeda gini. Oh, iya, Bu. Hmm. Ya kok merah-merah. Aku ngomong terus, ya gini mati. Oke, nah ada juga proton diastereopik. Nah, ini di sini walaupun kelihatannya lingkungannya sama, dia sama-sama dipegang oleh karbon.
Ini misalkan karbon karbon A, karbon B, karbon C. Nah, di sini dipegang Ha ini dan ini Hb karena kebetulan warnanya sudah dibedakan. Yang Ha ini dipegang oleh Ca. Tapi Hb, proton B juga dipegang oleh Ca. Kenapa ini tidak sama dengan yang atas? Nah, ini karena untuk senyawa alkena, di sini ada hubungannya dengan kondisi ruang dia. Jadi kondisi tiga dimensi dia, bahwasanya Ha atau proton A ini tetangganya itu yang elektronegatif. Sedangkan proton B tetangganya itu J3. Jadi kalau dalam struktur ruang itu akan kelihatan. Sehingga ini menyebabkan proton ini Ha itu tidak sama dengan Hb. Tidak ekivalen. Sehingga dia punya geseran kimia masing-masing. Di mana karena A ini lebih D-shielding, sedangkan yang B lebih shielding, karena tetangganya ya, interaksi dengan tetangganya ini, maka yang delta B ini nilainya lebih rendah. Delta A atau geseran kimia A lebih besar dibandingkan geseran kimia B. Paham sampai sini? Paham, Bu? Oke. Selanjutnya, ini ada hubungannya dengan multiplisitas atau pemecahan spin. Pemecahan spin terjadi karena pengaruh dari proton tetangga. Jadi karena kita punya molekul, molekul ini diterapkan medan magnet, medan elektromagnet di situ, sehingga dia terjadi flip spin, jadi pindah spinnya bolak-balik. Tapi itu akan dipengaruhi oleh tetangganya. Nah, akhirnya tetangga ini memberikan pengaruh besar pada proton yang kita ukur, misalkan. Misalkan ini ditandai dengan warna biru. Jadi ini contoh untuk CH2. Nah, di sini proton CH2 tersebut dia dekat dengan elektronegatif, atom elektronegatif. Sehingga kalau hubungannya dengan geseran kimia, dia akan di daerah deshielding, di daerah sebelah kiri.